Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran metode pemisahan bahan alam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Isma Hasanah dan rekan saya Laili Kurmatilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang supercritical fluid extraction atau SFE. Nah, langsung saja kita ke pengertian SFE atau Supercritical Fluid Extraction. SFE adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Nah, jadi pada SFE ini digunakan fluida superkritis sebagai pelarutnya. Nah, dapat digunakan untuk mengisolasi senyawa dengan berat molekul yang rendah, termostabil, dan tingkat kepolarannya rendah. Selanjutnya ada teori SFE. Pada teori SFE ini dijelaskan bahwa memanfaatkan sifat fluida pada keadaan superkritis itu untuk mengekstrak bahan organik dari sampel padat. Nah, jadi pada proses SFE ini digunakan sampel padat dari bahan organik dengan memanfaatkan sifat fluida pada keadaan superkritis. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fluida superkritis? Fluida superkritis merupakan keadaan fluida ketika berada pada temperatur dan tekanan superkritis. Lalu, mengapa harus menggunakan fluida superkritis? Karena fluida superkritis itu memiliki massa jenis yang tinggi, kekentalan yang rendah, dan dispersivitas yang menengah, sehingga sifat ini ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Selain itu, hasil ekstraksi dengan menggunakan fluida superkritis tidak menghasilkan sisa, sehingga pada proses ekstraksinya itu lebih efektif. Nah, selanjutnya ada diagram fase senyawa. Nah, di sini terdapat tekanan dan juga temperatur. Dan juga terdapat fasa padat, cair, dan juga gas. Nah, di sini ada titik triple. Titik triple ini merupakan titik kesetimbangan antara 3 fasa ini, yaitu antara fasa padat, cair, dan juga gas. Jadi, ketika sudah mencapai kesetimbangan, maka akan ada titik triple. Nah, untuk penjelasan dari fasa padat, cair, dan gas ini terdapat pada slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kekuatan pelarutan yang baik itu seperti pada cairan, dan difusivitas yang tinggi itu lebih baik pada cairan pula. Viskositasnya rendah dan juga tegangan permukaan yang rendah itu seperti gas. Maka pada diagram tadi digambarkan posisi gas itu berada di bawah. Nah, lalu kenapa fasa cair itu lebih atas daripada gas? Karena mempunyai kekuatan parutan yang baik dan juga difusivitas yang tinggi, sehingga transfer massa itu lebih cepat dan dapat menembus pori matriks. Selanjutnya ada perkembangan penggunaan SFE. Seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan yang terjadi dalam penggunaan SFE. Selama 3 dekade terakhir, aplikasi penggunaan teknologi SFE itu terbatas pada beberapa produk saja karena biaya investasi atau modalnya tinggi, serta prosesnya yang terbilang baru dan tak biasa, sehingga tidak banyak digunakan. Tetapi dengan kemajuan dalam segi proses, peralatan, dan desain produk, hal ini menjadi peluang yang berpotensi untuk menguntungkan dalam bidang produksi dan meningkatkan nilai produksi, sehingga industri menjadi lebih tertarik dalam penggunaan teknologi cairan superkritis.
Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dari SFE. Yang pertama, difusi pelarut ke dalam bahan yang sedang diekstrak. Kemudian, melarutnya komponen tertentu ke dalam pelarut di dalam bahan, atau bisa disebut dengan homogen. Selanjutnya ada difusi komponen yang sudah larut dari dalam bahan ke fase pelarut di luar bahan. Jadi, misalkan awalnya fasenya itu aqueous menjadi fase liquid. Terakhir, pengangkutan bahan yang telah larut dan keseluruhan pelarut keluar dari zona ekstraksi, atau akan terpisah antara ekstrak dengan pelarut dan bahan yang lainnya. Jadi akan terpisahkan atau terekstrak gitu. Nah, di slide selanjutnya terdapat bagan alir dari prinsip kerja SFE. Yang pertama itu bahan baku dan juga fluida superkritis dimasukkan ke dalam ekstraktor atau alat untuk mengekstrak. Nah, di sini terjadi pemisahan antara residu dan juga fluida dan ekstrak. Residu diarahkan ke bawah, sedangkan fluida dan ekstrak itu ke atas untuk disalurkan ke dalam separator. Nah, dalam separator ini juga terjadi proses pemisahan antara ekstrak dan juga fluida. Ekstrak yang dihasilkan itu murni karena fluida yang dihasilkan atau akan kembali sehingga dapat digunakan kembali fluidanya untuk melakukan proses ekstraksi yang lain. Nah, selanjutnya ada subjudul baru yaitu CO2 sebagai fluida utama SFE. Nah, kenapa CO ini sebagai fluida utama SFE? CO2 ini digunakan untuk ekstraksi nonpolar dan semipolar, sehingga kurang baik untuk ekstraksi senyawa polar, karena kekuatan pelarutan mampu memecah ikatan solute matrix, seperti yang tadi pada bagan ya, pada diagram. Nah, kemudian CO2 ini juga digunakan karena untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dapat ditambahkan pelarut organik 1-10% yang disebut dengan modifier. Jadi, pada prosesnya itu bisa ditambahkan juga dengan pelarut organik. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan dari penggunaan pelarut CO2. Yang pertama, tidak meninggalkan residu pelarut yang berbahaya. Kemudian yang kedua, tidak menghilangkan komponen utama dalam bahan. Jadi tidak ada bahan yang terserap dalam pelarut CO2. Yang ketiga, tidak menyebabkan komponen terdegradasi akibat panas. Yang keempat, ideal untuk mengekstrak komponen yang labil terhadap panas. Yang kelima, energi yang digunakan relatif efisien, jadi tidak boros. Kemudian yang keenam, lebih mudah untuk memanipulasi selektivitas atau pemisahan dengan kemurnian tinggi dari suatu produk. Yang terakhir, tidak mudah terbakar sehingga tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada modifier yang sering dipakai untuk SFE CO2. Yang pertama ada oksigen yang berisi metanol, etanol, isopropil alkohol, aseton, dan THF. Kemudian yang kedua ada nitrogen yang berisi asetonitril, yang ketiga sulfur yang berisi CS dan juga SF6. Selanjutnya ada hidrokarbon dan senyawa organik terhalogenasi seperti heksan-toluena, metilen klorida, kloroform, karbon tetraklorida, triklorofluorometan. Selanjutnya ada asam, yaitu berisi asam format. Nah, di sini juga disebutkan ekstraksi senyawa polar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelarut. Pelarut yang digunakan pada ekstraksi senyawa polar yaitu pelarut superkritis N2O dan CHClF2. Kemudian efisiensi dalam ekstraksi senyawa polar. Itu lebih efisien untuk senyawa polar. Jadi,
senyawa yang digunakan untuk ekstraksi ini yaitu senyawa polar. Kemudian kelemahan yang ditimbulkan yaitu tidak baik untuk alasan lingkungan. Jadi tidak ramah lingkungan untuk ekstraksi senyawa polar. Nah, selanjutnya ada proses kerja. Yang pertama, bahan baku yang dimasukkan dalam tangki ekstraksi dan dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan itu di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Jadi, ada pengaturan pada tekanan dan suhu. Kemudian tangki ekstraksi itu diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Selanjutnya, dari tangki yang berisi fluida dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisah, di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu, atau bisa lebih, dan akan mengurangi tekanan sistem. Nah, selanjutnya produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Nah, jadi di bawah alat untuk pemisah itu ada sebuah katup. Kemudian, uap terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan mengisi tangki. Kemudian dapat dilakukan sirkulasi lagi seperti sebelumnya. Jadi bisa melalui proses ulang. Selanjutnya di sini terdapat bagan sistem ekstraksi fluida superkritis. Nah, di sini juga terdapat superkritis CO2 yang disalurkan ke dalam pompa. Nah, pada pompa ini laju alirnya itu stabil, yaitu lebih dari 2 mili per menit. Dan juga tekanannya yaitu 3.500 sampai 1.000 PSI. Di sini terdapat modifier, yang mana modifier juga sama prosesnya, yaitu dipompa dan akan disalurkan ke titik tengah ini, yang mana terjadi pertemuan antara superkritis CO2 dan juga modifier. Kemudian disalurkan ke dalam oven dan juga sel ekstraksi. Nah, sel ekstraksi ini biasanya terbuat dari stainless steel. Di sini terdapat restriktor yang berguna untuk mengontrol tekanan, di mana ekstrak yang dikumpulkan itu terjadi karena adanya penurunan tekanan fluida kepada sorben sebagai pengatur atau pengontrol, dan juga disalurkan kepada pelarut kolektor. Nah, yang sebelah sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Laili. Selanjutnya, penggunaan teknologi cairan superkritis dalam industri dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ekstraksi dilakukan dalam tekanan tinggi dalam batch, kemudian ekstraksi dilakukan dalam tekanan tinggi secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini ada skema diagram dari supercritical fluid batch extraction. Nah, metode ini dilakukan secara berulang kali sehingga memberikan proses kemurnian yang sangat tinggi dari bahan kimia yang dipisahkan dan fleksibilitas maksimum dari proses batch ini. Selanjutnya ada skema diagram dari supercritical fluid continuous extraction atau dengan metode terus-menerus. Nah, metode pemisahan komponen dalam campuran menggunakan proses kontinu atau terus-menerus. Nah, jadi tidak ada gangguan untuk proses ini sampai dengan selesai. Nah, metode ini memiliki efisiensi yang tinggi untuk pemisahan. Jumlah campuran yang digunakan untuk pemisahan tidak memiliki batas seperti pada metode batch. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada unit peralatan ekstraksi fluida superkritik atau SFE. Nah, yang pertama itu ada kompresor atau pompa, berfungsi untuk membawa pelarut sampai mencapai tekanan yang diperlukan. Yang kedua ada ekstraktor yang dilengkapi dengan sistem pemanas, misalnya selubung pemanas atau heat mantle. Nah, yang ketiga ada separator atau absorben yang juga dilengkapi dengan selubung pengatur suhu. Nah, yang keempat itu ada peralatan pengatur tekanan, pengatur suhu, termokouple, serta peralatan kontrol lain seperti flow meter dan heat exchanger.
Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi fluida superkritik. Nah, yang pertama itu ada faktor suhu. Kelarutan bahan yang diekstraksi dan difusivitas biasanya akan meningkat dengan meningkatnya suhu, sehingga diperoleh laju ekstraksi yang tinggi. Pada beberapa kasus, batas atas untuk suhu operasi ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perlunya menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas bidang kontak antara padatan dan solvent, serta semakin pendek jalur difusinya yang menjadikan laju transfer massa semakin tinggi. Nah, kemudian ada faktor solvent. Zat kimia biasanya diisolasi dengan ekstraksi menggunakan solvent organik. Dan kondisi ekstraksi, solvent, suhu, waktu, pH, dan rasio komposisi solvent dengan bahan dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan SFE. Nah, yang pertama, kelebihannya itu adalah proses ekstraksi berlangsung lebih cepat. Lalu, selektivitas yang lebih tinggi hanya perlu mengatur parameter kelarutan dan tekanan. Kemudian, tidak ada sisa pelarut yang tertinggal pada ekstrak yang bersifat toksik. Lalu, kemungkinan hilangnya komponen yang mudah menguap dan terjadinya degradasi termal komponen tidak jenuh dari ekstrak dapat dicegah. Terakhir, hemat energi karena tidak memerlukan proses pemanasan yang tinggi dan gas karbon dioksida dapat didaur ulang. Nah, namun SFE juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satunya adalah tekanan yang dibutuhkan itu harus tinggi. Nah, jika tekanannya tidak tinggi, maka randemennya akan turun dan waktu proses penyulingannya pun akan lebih lama. Nah, kemudian dibutuhkan pressure vessel yang tahan terhadap tekanan yang tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri belum ada industri manufacturing yang bisa membuatnya, yang berarti harus dibuat di luar negeri, yang dalam segi perekonomian pun sangat mahal. Nah, kemudian kelarutan komponen dalam fluida superkritis tergantung pada densitas dari pelarut, juga afinitas psikokimia dari zat terlarut terhadap pelarut. Nah, kemudian kekurangannya itu ada ekstraksi fluida superkritis belum menjadi teknologi yang matang. Pengetahuan tentang properti kimia mutlak diperlukan. Lalu, ekstraktor dengan fluida superkritis memerlukan penanganan yang sangat serius, perlu tenaga yang sangat terlatih untuk mengoperasikannya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi dari SFE ini. Nah, SFE ini telah diaplikasikan dalam ekstraksi minyak esensial. Nah, ekstraksi fluida superkritis telah terbukti efektif dalam pemisahan minyak esensial dan turunannya untuk digunakan dalam makanan, kosmetik, dan lainnya yang terkait dalam industri farmasi. Nah, menghasilkan minyak esensial yang sangat berkualitas tinggi dengan komposisi komersial yang lebih memuaskan dari yang diperoleh dengan konvensional hidrodestilasi. Nah, selanjutnya ini adalah alasan menggunakan SFE dalam ekstraksi essential oil. Nah, jika menggunakan ekstraksi konvensional, maka keberadaan pelarut tidak bisa dihindari. Tingkat residu dari pelarut tergantung pada tipe pelarut yang digunakan. Sedangkan jika kita menggunakan SFE, benar-benar bebas dari pelarut dan didapatkan ekstrak senyawa murni. Nah, jika kita menggunakan ekstraksi konvensional, terdapat kandungan logam berat di dalamnya, dan hal itu dapat terjadi karena adanya pelarut, metode recycle pelarut, sumber bahan mentah, dan komponen-komponen dari instrumen yang digunakan. Sedangkan jika menggunakan SFE, bebas dari logam berat, walaupun di dalamnya terdapat bahan-bahan mentah. Tidak adanya logam berat
dalam CO2 ataupun dari peralatan yang digunakan. Kemudian jika ekstraksi konvensional itu mengandung garam anorganik sedangkan SFE tidak atau bebas dari garam anorganik. Kemudian ekstraksi konvensional senyawa polar terlarut dalam senyawa lipofil dari bahan mentah karena selektivitas yang buruk dari pelarut menyebabkan discoloration dari ekstrak dan sulit dikarakterisasi. Hal ini menyebabkan ekstrak terlihat berbeda dari komponen dasar dalam bahan mentah sehingga menjadikannya sebagai ekstrak pseudo natura. Nah, sedangkan jika menggunakan SFE tidak ada kemungkinan terjadinya discoloration karena CO2 mempunyai selektivitas yang tinggi serta tidak adanya kemungkinan senyawa polar membentuk polimer. Nah, kemudian jika menggunakan ekstraksi konvensional, warna dari senyawa polar dan non-polar terekstraksi dengan baik. Sedangkan SFE hanya warna dari senyawa non-polar yang dapat terekstraksi. Kemudian jika menggunakan ekstraksi konvensional membutuhkan biaya yang mahal, sedangkan SFE lebih murah dan menghasilkan ekstraksi yang lebih banyak. Nah, kemudian SFE ini juga dapat diaplikasikan dalam ekstraksi senyawa bahan alam. Nah, contohnya itu ada ginkgo biloba yang merupakan produk bahan alam yang secara luas digunakan sebagai fitomedisin. Nah, kombinasi dari ekstraksi pendahuluan dengan 70% etanol dilanjutkan dengan ekstraksi menggunakan SFE dengan CO2 menghasilkan metabolit sekunder yaitu flavonoid dan terpenoid. Nah, teknik SFE dilakukan pada tekanan 300 MPa. Nah, suhu 60 derajat Celcius dan karbon dioksida yang mengandung 5% etanol digunakan sebagai modifier. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan ekstraksi konvensional, konsentrasi ekstrak yang didapat lebih tinggi dengan SFE yaitu sebesar 2,1%. Sedangkan ekstrak yang dihasilkan dengan metode konvensional adalah sebanyak 1,8%. Nah, kandungan flavonoid dan terpenoid dalam ekstrak SFE sebesar 35,9% dan 7,3%. Sedangkan kandungan flavonoid dan terpenoid dalam ekstraksi hasil metode konvensional sebesar 24% dan 6%. Nah, kemudian SFE ini juga dapat diaplikasikan dalam mengurangi kadar lemak dan kolesterol. Nah, beberapa metode termasuk superkritis ekstraksi telah diusulkan untuk mengurangi kadar lemak dan kolesterol dalam produk susu. Kemudian ekstraksi karbon dioksida juga telah terbukti efektif untuk menghasilkan cocoa butter dari biji kelapa. Nah, kemudian SFE ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pemurnian matriks padat, pemisahan tokoferol dan antioksidan lainnya, pembersih ramuan obat-obatan dan produk makanan dari pestisida, kemudian detoksifikasi dari kerang dan konsentrasi dari fermentasi, pengolahan makanan, sediaan farmasi dan industri kimia, kemudian penghilangan kafein dari biji kopi dan produksi polietilen, kemudian pembersihan dari tanah yang terkontaminasi oleh polutan atau bahan-bahan buangan yang berbahaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai supercritical fluid extraction. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.